Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada kabar gembira lagi. Terus dan terus orang-orang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Masya Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Kali ini yang masuk ke dalam agama Islam, sebenarnya katanya informasinya juga sudah lama ya, seperti Dr. Richard Lee. Tetapi kali ini baru mengumumkannya. Siapa? Yaitu Ruben Onsu. Mari kita simak kesaksian beliau ketika bersyahadat. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadini wa bil hadatil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna al-warqa wa sada'ani maulidallahi ridwan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi teman-teman videonya, Masya Allah. Ruben Onsu dibimbing oleh Habib Utsman bin Yahya ya ketika masuk ke dalam Islam, dan yang menjadi saksinya pun adalah beliau. Teman-teman, mengapa banyak orang-orang non-Islam pada saat ini seperti sedang maraknya orang-orang non-Islam masuk ke dalam agama Islam? Salah satu jawabannya adalah ini teman-teman. Ruben Onsu, mengapa beliau memilih Islam? Tentu karena beliau sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu hidayah, teman-teman? Hidayah itu adalah petunjuk, dan hidayah itu terbagi ke dalam dua bagian, teman-teman. Baik, insya Allah di sini saya akan mencoba sedikit menerangkan hidayah itu, teman-teman. Hidayah yang pertama ialah hidayah dalam arti ilmu. Pada hakikatnya, substansi kata-kata hidayah adalah ilmu, yaitu ilmu yang benar yang menuntun seseorang menuju siratul mustaqim dan memandunya untuk meniti jalan tersebut. Ilmu ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada hamba-hambanya melalui para rasulnya, teman-teman. Kemudian disebarkan kepada seluruh umat manusia oleh para pewaris kenabian, yaitu para ulama. Bahkan siapa saja yang memiliki bagian dari ilmu yang dibawa oleh para nabi mampu memberikan hidayah ini sebatas ilmu yang mereka miliki. Salah satu contohnya adalah Dr. Zakir Naik. Jadi hidayah dalam arti ilmu bisa dituntut dari para rasul, para ulama, dan siapa saja yang memilikinya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang apa-apa yang harus kita percayai dan kita amalkan, serta apa-apa yang harus kita ingkari dan kita tinggalkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah seperti ilmu ini dinamakan pula hidayah dilalah. Tetapi pemberian hidayah ini oleh mereka yang memilikinya hanya sampai pada tahap penyampaian saja, teman-teman. Dan yang kedua ialah sisi atau arti lain dari hidayah dinamakan taufik. Atau orang-orang biasanya menyebutnya taufik ya, taufik atau taufik. Hidayah ini disebut juga dengan nama hidayah taufikiyah. Hidayah taufikiyah adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hati kita dan pertolongannya yang menjadikan kita menginginkan, mengetahui, dan akhirnya mampu meniti jalan siratul mustaqim. Tanpa hidayah taufik ini, maka hidayah ilmu atau hidayah dilalah tidak ada gunanya sama sekali. Mengapa demikian? Karena siapapun orangnya yang memberikan hidayah, yaitu hidayah ilmu, menerangkan Islam kepada siapapun tanpa mendapat taufik dari Allah, maka orang yang diberikan ilmu itu tidak akan menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Yang dimaksud hidayah dalam ayat di atas adalah hidayah taufikiyah, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang bisa memberikannya. Hidayah ini dimulai dari berimannya seseorang, kemudian mencakup yang pertama kemauan dan kemampuan untuk belajar ilmu yang benar. Kemudian mendapatkan guru dan sumber untuk belajar ilmu yang benar. Mempelajari ilmu tersebut, memahami apa yang dipelajari, menerima apa yang telah dipahami. Kemudian menerapkan dan mengamalkan apa-apa yang diterima. Terus ikhlas untuk meniti semua hal tersebut di atas. Kemudian ittiba atau pengikutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pemahaman dan pengamalan. Dikarenakan ajaran-ajaran Islam terlalu luas dan trik-trik atau tipu daya penyesatan dari setan pun terlalu banyak, maka jika kita menghendaki agar kita selalu berada dalam keislaman yang benar dan tetap dapat mempertahankan prestasi-prestasi keislaman, amal-amal kebaikan dan perbuatan yang sudah kita miliki, juga bila kita ingin selamat dari trik-trik penyesatan tersebut di atas di setiap waktu, maka kita pun membutuhkan hidayah dengan kedua sisi atau seluruh cakupannya seumur hidup kita di setiap waktu pula. Dengan demikian, jelaslah mengapa kita harus selalu memohon dan berusaha untuk mendapatkan hidayah menuju jalan yang benar, yaitu Islam, secara terus-menerus. Demikian teman-teman, jadi hidayah itu sangat berpengaruh sekali terhadap keislaman seseorang. Yang pertama adalah hidayah ilmu dan yang kedua adalah hidayah taufikiyah. Demikian teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.